Sebelumnya ada yang tahu nggak akhlak tercela itu apa? Akhlak jelek. Ya, akhlak yang buruk, yang jelek, akhlak yang Allah nggak suka. Ya, yang dilarang oleh Allah. Nah, pertama, salah satu akhlak tercela itu ada israf. Pengertian israf itu berarti berlebih-lebihan. Jadi melakukan sesuatu secara berlebihan, menggunakan sesuatu secara berlebihan, apapun yang secara berlebihan itu termasuk akhlak tercela, akhlak yang tidak disukai oleh Allah. Nah, dasar larangan israf itu ada pada surat Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ada yang mau membacakan? Artinya aja langsung nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Ya, terima kasih Tika. Yang pertama, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memasuki masjid itu kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu kekecilan bajunya, tidak boleh juga terlalu kebesaran sampai kita ada di dalam masjid bajunya keluar gitu. Itu nggak boleh, apalagi terbuka gitu. Apalagi kan masjid itu rumah Allah ya. Nah, terus makan dan minumlah. Makan dan minum juga nggak boleh berlebihan, sesuai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan banyak ya, nggak sedikit orang yang makanannya tuh pilih-pilih. Kalau makan ini nggak mau, makan itu nggak mau. Jadi makan cuman pengen yang dia suka doang, itu nggak boleh. Itu masih banyak banget sih sampai sekarang. Terus janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf itu yang pertama dalam makan dan minum, itu yang tadi disebutin, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Lalu israf dalam berpakaian, misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Tadi sudah disebutin juga. Lalu israf dalam penggunaan air. Berwudu aja itu tidak boleh ya, airnya kebesaran, jatuhnya dia tuh makruh. Jadi kalau berwudu itu airnya secukupnya aja, kecil aja, karena kalau sampai terlalu banyak itu jatuhnya makruh. Nah, terus israf dalam penggunaan listrik, contohnya menelepon orang sampai larut malam nggak berhenti. Banyak orang yang hobinya tuh teleponan sampai larut malam, sampai nggak tidur. Bermain game online sampai pagi, itu juga termasuk berlebih-lebihan dalam penggunaan listrik. Terus israf dalam penggunaan alat komunikasi itu sama. Israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat lail semalaman suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Selain contoh yang ada di sini, ada yang bisa menyebutkan nggak apa sih perilaku yang berlebih-lebihan yang tidak disukai oleh Allah, yang termasuk sifat israf? Mengadakan sesuatu yang sebenarnya kebutuhan kita. Iya benar. Kadang kalau perempuan tuh lucu gitu dibeli, kadang nggak butuh. Terus kayak ngelihat sesuatu yang bagus, indah itu dibeli, padahal kita tuh nggak butuh. Itu termasuk sifat yang berlebih-lebihan. Nah, dampak dari sifat israf. Perilaku israf itu dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Kalau kita terlalu berlebihan dalam membeli sesuatu, misal kita beli mobil sampai berpuluh-puluh, tetangga kita lihat dia bahkan punya mobil pun aja enggak satu pun, itu dia bisa loh bersifat iri, terus dia punya pikiran buat mencelakai kita. Contoh dia maling di rumah kita, atau dia gitu bisa. Nah, jadi jangan sampai dia berlebihan, apalagi kalau tetangga kita tuh termasuk orang-orang yang di bawah gitu. Terus israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Israf itu sama aja dengan perilaku rakus ya, pengertiannya juga sama. Harta lebih cepat habis sehingga susah untuk menabung. Rata-rata orang yang bersifat israf itu orang-orang yang susah menabung. Dia
bisa beli hari ini, dia bisa beli. Nanti pas duitnya habis dia bakal ke lingkungan, iya gitu. Nah, terus selain dari sifat israf, ada juga sifat tabzir, sifat yang tidak disukai Allah. Pengertian tabzir itu dia itu berlebih-lebihan untuk menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Jadi secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Jadi cuma demi hawa nafsu dia rela menghambur-hamburkan. Jadi takzir dan israf itu tidak beda jauh, itu hampir sama, perbedaannya tipis. Jadi kalau takzir ini lebih ke boros gitu untuk harta ya. Kalau berlebih-lebihan kan bisa dari listrik, pakaian, sifat gitu-gitu. Kalau takzir itu lebih ke harta yang kita miliki. Misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat gitu. Nah, larangan takzir. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksud untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya. Ada yang membacakan? Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Saya Bu. Ya, boleh. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sang tingkat kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, udah jelas ya kalau sifat takzir itu, sifat boros itu adalah ajakan setan. Jadi udah jelas Allah pasti melarangnya dan tidak menyukainya. Lalu contoh dari perbuatan takzir, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminum itu, tapi dia tuh udah menyumbangkan duitnya buat keberlangsungan acara tersebut gitu. Contoh lainnya ada yang punya menyumbang untuk kegiatan maksiat, walaupun dia nggak ikutan. Nggak tahu ya. Lanjut ke mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman keras, narkoba dan lain-lain. Sebenarnya apa sih dari rokok terus minuman keras itu tuh apa yang didapat gitu? Padahal itu kan semuanya negatif, nggak ada positifnya, nggak ada manfaatnya. Tapi kenapa sih orang-orang tuh bisa suka? Ya karena itu nafsu. Mereka tuh terlalu lebih condong ke nafsunya daripada logikanya gitu. Karena kalau orang yang logikanya tinggi nggak akan mungkin mau mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Lalu membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, itu juga termasuk tabzir. Apalagi kalau misalnya kita punya duit nggak apa-apa sih, kumpul-kumpul gitu sama teman, asal nggak boros. Karena yang dilarang itu ya tabzir, borosnya itu nggak salah kumpul-kumpul gitu. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu atau kesempatan. Segala sesuatu pembelajaran yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatannya dan hanya menuruti kesenangan. Lanjut ada bakhil atau kikir, yaitu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Bakhil ini didefinisikan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya, ada yang tahu contohnya? Misalnya kita butuh makan Bu, seharusnya kan itu kebutuhan kita, tapi kita menahan-nahan uangnya. Nggak mau, saya nggak mau dibeli makanan, dan akhirnya kita malah jadi kelaparan. Iya, itu benar. Nah, dari sifat bakhil ini ada dasar larangan yang disebutkan harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya berarti kebakilan telah menanggapinya. Perilaku bakhil ini dilarang oleh Allah. Jadi Allah tuh ngasih harta ke kita ya untuk kita pergunakan, bukan untuk dipendam gitu. Nah, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Kebanyakan orang-orang agama non-muslim ya yang memendam harta karena dia berpikir hartanya itu
bisa membeli surga dengan uangnya itu. Padahal Allah memberi kita rezeki untuk kita pakai di dunia saja. Nah, terus apa sih bahaya perilaku bakhil? Harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Kebayang nggak sih? Misalkan dia itu menyimpan harta, sengaja dipendam sama dia itu sampai seterak, itu bakal dikalungin di leher dia pas hari kiamat. Seterik, bayangin nggak sih gimana sakitnya? Nah, terus mengikuti jejak setan itu udah jelas karena bakhil adalah perilakunya setan. Terhalang masuk surga, rezeki menjadi sempit. Pernah nggak sih lihat orang yang si A jualan di tempat sini, si B jualan di tempat sana, tapi yang laku tuh si A terus. Giliran mereka dipindah tempat, tetap si A yang laku. Padahal nggak tahu ini tuh kenapa gitu, nggak ada sebabnya. Ternyata si B ini mempunyai perilaku bakhil, yaitu selalu memendam hartanya. Jadi rezeki itu disempitkan oleh Allah, terus menimbulkan malapetaka juga. Nah, gimana sih caranya menghindari perilaku bakhil? Yaitu menanamkan keyakinan bahwa sesuatu itu milik Allah. Jadi kita nggak ragu buat ngeluarin harta, karena kita yakin kita tuh punya Allah. Kita bisa dapat harta itu lagi dari Allah gitu. Memperbanyak rasa syukur. Coba gimana caranya kita bersyukur? Apa aja yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah? Yang pertama, beribadah. Yang kedua, tidak zalim kepada manusia. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah. Selalu berzikir. Lalu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Tadi udah dijelaskan ya oleh Nisa, kalau dengan sedekah itu kita bakal terhindar dari perilaku bakhil. Karena kalau kita sedekah itu artinya kita nggak sayang sama harta kita, nggak terlalu, maksudnya bukan nggak sayang, nggak terlalu sayang sama harta kita. Kita relain harta kita diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan, nanti akan Allah ganti 10 kali lipat. Yang terakhir, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir, yaitu jangan lupa ya setiap habis sholat itu dihindari dari perbuatan-perbuatan tercela, supaya Allah juga bantu nih iman kita supaya menghindari sifat-sifat tersebut gitu. Ya mungkin itu aja materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Cukup. Boleh ketua kelasnya untuk membacakan doa penutupnya? Baik semuanya, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mungkin